Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwasanya eh, perniagaan yang tidak ada merugi dari kita bertilawah Al-Qur'an adalah yaitu bahwasanya kebaikan gitu kan. Yang kita lakukan dari tilawatul Quran itu bisa menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan kita. Ini luar biasa. Jadi kita ini tilawah adalah mendapatkan kebaikan dan kebaikan-kebaikan kita dari bertilawah itu bisa menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Jadi pahala kita bertilawatul Quran itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sebenarnya Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik seperti kita tilawah ini itu bisa menghapuskan dosa dan perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah orang yang bertilawah ketika dia membaca diberi pahala yang besar, bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Segala orang ini rajin membaca, maka semakin bersihlah hatinya, semakin cemerlanglah kolbunya, sehingga semakin lembutlah dia dan akan tumbuh dari sana kebaikan-kebaikan yang banyak yang akan menjadi keberuntungan berikutnya bagi orang-orang yang bertilawatul Quran. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah SWT, tijarah yang berikutnya yang kita dapatkan keuntungan dari sana adalah bahwa setiap kali bertambah bacaan kita, gitu kan, otomatis bertambah pula pahala yang kita akan dapatkan. Dan sebuah hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bimati ayah fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Nah, artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah. Jadi barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, telah ditulis baginya seperti dia telah sholat sepanjang malam. Cuman 100. Kalau kita baca surah Al-Waqiah contohnya, ditambah dengan surah Al-Ikhlas itu pas 96 ditambah dengan 4 ayat. Itu sudah kita dapatkan pahala seperti kita qiyamul lail satu malam. Insyaallah luar biasa. Jangan sampai kita sia-siakan. Syukur kita satu hari kita baca satu juz dan kita beri maknanya akan semakin tambah kuantitas, apalagi kualitas akan semakin angkat derajat di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Jami' As-Sahih 6468. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan lebih utama dan akan tidak ada ruginya kalau kita melakukannya, yaitu kita tilawah Al-Qur'an, kita bawa dalam sholat. Artinya adalah syukur kita menghafal, berarti tidak apa-apa, tidak masalah, yaitu kita membaca Al-Qur'an yang panjang barangkali di dalam sholat. Contoh kita sholat tahajud, itu bacaannya setiap kita berdiri membaca mungkin 2 halaman atau 3 halaman, itu akan luar biasa. Nah, karena bacaan Al-Quran akan semakin agung ketika kita bawa di dalam sholat-sholat kita. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayajida fihi salasa khalifatin idhamin simanin, qulna na'am, qala fasalasu ayatin yakra'u bihin ahadukum fi sholatihi khairun lahu min salasi khalifatin idhamin simanin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 unta yang hamil. Jadi sapa sing kersa pulang dari masjid atau dari mana, pulang sampai rumah mendapatkan yaitu 3 unta yang bunting. Nah, kemudian sik gemuk, sik lemu sisan, gitu. Gede sisan. Nah, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentu kami ingin seperti itu. Maka Nabi mengatakan, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk dan besar. Masya Allah, luar biasa. Makanya biasakan kalau kita tahajud itu kita baca 1 juz lah, 1 malam gitu.
berapa untung yang kita dapatkan tentu akan sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keuntungan gitu kan daripada kita membaca Quran. Ini termasuk tijarah lan tabur, perniagaan yang tiada ruginya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang baca Quran itu besok akan disejajarkan dengan orang yang mulia-mulia. Setelah banyak dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as-safarah al-kiram al-barara wa la yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Artinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata, tujuannya gerudal-geradul di dalamnya karena dia sulit membacanya, maka baginya dua pahala. Pahala kesulitan dan juga semangatnya membaca diberi pahala oleh Allah. Hadisun sahih rawahu Muslim. Nah, ini keutamaan atau keuntungan berikutnya. Jadi orang yang baca Quran gitu kan, itu bisa akan dibersamakan dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagi yang bacanya lancar, mahir. Sebenarnya yang enggak mahir dapat dua pahala. Artinya dia masih mendapatkan keuntungan. Ini tidak ada alasan bagi orang yang kemudian nggak pandai, alasannya nggak lancar, nggak mau baca. Bacalah sebisa kita. Wah, nanti tidak salah makhraj piye. Selama orang itu berusaha, insya Allah akan dapat. Mending orang bodoh yang berusaha, belum mampu berusaha, daripada orang nggak punya keinginan sama sekali. Insya Allah, semua orang itu yang pintar pun dimulai dari kesulitan. Kemudian berusaha jadi kemudahan. Quran yang kita biasa akan memberikan cinta kepada kita. Dan akhirnya kita akan dimudahkan untuk mentilawahinya. Ini yakinlah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum lagi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bacaan Quran itu akan mendatangkan syafaat besok di yaumil akhirah. Dasarnya hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya besok dia akan datang pada hari kiamat, itu mohonkan syafaat, gitu kan, bagi para pembacanya. Jadi orang yang suka baca Al-Quran, mencintainya sehingga dia saben saat sempat dia membacanya akan disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Quran ini. Jadi Quran akan mendatangkan datang pada Allah mohon supaya yang membacanya diberikan syafaat. Maka beruntunglah orang yang baca Al-Quran akan disyafaati oleh Al-Quran itu besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sebuah hadis ngan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu aswatu rafqatil asy'ariyin bil Qur'ani khina yadkhuluna bil laili wa arifu manasiluhum min aswatihim bil Qur'an bil laili wa in kuntu lam ara manasiluhum khina nasalu bin nahar. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara kelompok orang-orang Tuhan Asy'ari dengan bacaan Quran jika mereka memasuki waktu malam, dan aku mengenal rumah-rumah mereka dari suara-suara mereka membaca Al-Quran pada waktu malam. Meskipun sebenarnya aku belum melihat rumah-rumah mereka ketika mereka berdiam di saat pada siang hari. Jadi kebiasaannya luar biasa dari namanya Qabilah Asy'ari. Kenapa? Setiap malam mesti baca Quran. Hanya setelah orang lewat dengan Quran itu mesti keluarganya Asy'ari. Nah, kalau ingin ketahui rumahnya, lewatlah malam hari di mana dia baca Quran, itu adalah rumah-rumah mereka. Seandainya kita punya kebiasaan yang luar biasa, maka jadikanlah rumah kita
tidak ada suara Qur'annya setiap hari atau setiap malam. Pertanda itu rumah orang yang menjaga Al-Qur'an. Luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya generasi-generasi ke depan harus kita bentuk menjadi generasi yang suka membaca Al-Qur'an. Meskipun orang itu sulitnya Masya Allah, tapi kita harus optimis dan yakin dengan doa kita, dengan nasihat kita dan upaya kita agar mereka punya kesadaran dan punya kemauan untuk kembali kepada tradisi yang sangat luar biasa, tradisi soleh, tradisi orang-orang sebelum kita yang mengangkat Al-Qur'an. Kemudian ada berikutnya riwayat ngan Abi Salih rahimahullah qala wala Ka'ab radhiyallahu anhu najitu maktuban Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fattu wala la fattun wala ghalitun wala sahabun bil aswaki wala yajzi bis sai'ah al asai'ah walakin ya'fu wa yakfir wa ummatahu hammadun yukabbiruna Allah azza wa jalla ala kulli najdin wa yahmadunahu fi kulli manzilin wa yata'azzaruna ala ansafihim wa yatawaddauna ala atrafihim wa manatihim yunati fi jawfis sama saffuhum fil qitali wa saffuhum fis salati sawaun lahum bil laili dawi kadawin nakhli mauliduhu bi Makkah wa muhajiruhu bi Taibah wa mulkuhu bis Syam. Abu Salih berkata, Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, kami dapat ditulis dalam kitab suci yang lain. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kitab sebelum kita yang ditulis sana ada kalimat Muhammad Rasulullah. Tidak kasar, tidak pemarah, tidak berteriak di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan dan mengampuni. Dan umat para sahabatnya adalah orang-orang yang selalu memuji Allah, membesarkan Allah Azza wa Jalla atas setiap perkara, memujinya pada setiap kedudukan, batas pakaian mereka pada setengah betis mereka, berwudu sampai ujung-ujung anggota tubuh mereka yang mengumandangkan azan, mengumandangkan di tempat atas, shaf mereka dalam pertempuran dan di dalam salat mereka adalah sama atau sama ratanya, sama padatnya, sama rapatnya. Mereka memiliki dengungan lebah pada waktu malam. Tempat kelahiran beliau adalah Makkah, tempat hijrahnya adalah Thayyibah Madinah, dan kerajaan adalah di Syam. Ini sudah tercatat loh ternyata dalam kitab sebelum Islam tentang keagungan umat Muhammad. Yang jelas apa? Sifat umat Muhammad adalah mereka suka mengumandangkan suara Al-Quran atau rumah-rumah mereka seperti lebah karena membaca Al-Quran. Nah, ini keutamaan daripada tilawah. Maka sekali lagi jangan sampai kita tinggalkan kalau kita ingin dapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.